informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih. Halo selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. Serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung, porak-poranda diterjang angin kencang. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Yang didukung oleh Saudara, timnas Indonesia akan hadapi Thailand di Stadion Gelora Bung Karno pada babak semifinal Piala AFF U23 Jumat besok. Sebelum laga itu, duel Filipina versus Vietnam juga akan tersaji. Nah, kita lihat rekor pertemuan Indonesia melawan Thailand di level kelompok umur U23. Ada total 13 pertandingan di mana Indonesia menang sebanyak 2 kali dan Thailand menang sebanyak 9 kali. Sementara poin imbang sebanyak 2 kali. Kita selanjutnya lihat pemain kunci timnas Indonesia yang juga disiapkan untuk melawan timnas Thailand. Di lini depan tentu saja, siapa lagi kalau bukan Jens Reven. Lalu di lini tengah ada Raihan Hanan dan di lini belakang ada Kadek Arel. Sementara untuk pemetaan pemain timnas Thailand saat melawan timnas Garuda, mereka menempatkan Yotsakorn Burapa di lini depan dan ada Seksan Ratri di lini tengah. Lalu di lini belakang ada Chanapach Buapan. Thailand adalah salah satu tim yang kuat, saudara. Laga pertandingan semifinal besok menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Muda, sekaligus ajang pembuktian kekuatan generasi baru sepak bola Indonesia. Lalu apakah Indonesia bisa merebut kemenangan di semifinal besok? Nah, di sisi lain pelatih Gerald Vandenberg, saudara, menegaskan timnya tidak gentar dan akan fokus kalau menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF 2025. Laga Garuda melawan Thailand bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Karno besok malam. Meski sejumlah pemain kunci cedera, pelatih Gerald Vandenberg optimistis bisa meladeni perlawanan Thailand. I think that we see Thailand and they had a very strong team and I think it's always difficult, how to play against them. We had to prepare ourselves and we know that they have a strong midfield, strong attack and the defensive is good. So we had to prepare ourselves and try to find possibilities to beat them. And I think about the injured players, I think, of course, we miss Arkan the game before, but also Rivaldo and Tata and we miss Tony. So we have 3-4 players who normally will play and that is a lot. That's 1/3 of the team. So we prepare ourselves, but we have a good squad and I think hopefully we are ready to beat Thailand and it will be a battle, and we will see. Bek kanan timnas U23 Alvarezi Buffon bilang kawan-kawannya sudah siap menghadapi Thailand. Buffon tegaskan pelatih Vandenberg juga sudah menyiapkan taktik dan cara bermain menghadapi tim Thailand. Besok mungkin dari pemain semua sudah siap, dari bentuk fisik maupun mental teman-teman sudah siap, jadi saya rasa pertandingan besok mereka sudah siap. Thailand adalah tim yang kuat dengan cara bermain yang bagus, tapi kemarin coach sudah bilang cara bermain kita, jadi saya rasa untuk melawan Thailand besok insya Allah kita bisa dengan bantuan coach, cara bermain dari coach. Mungkin. Sementara pelatih Thailand menyatakan timnya kini lebih siap bertarung dibandingkan dengan saat babak grup. Ia sudah mempersiapkan segalanya demi menghadapi gempuran Garuda Muda. แน่นอนครับแน่นอนว่าเราเข้ามาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพร้อมมากที่สุดนะครับผมในว่าในภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจต่างๆนะครับผมเราเองก็รอบรองชนะเลิศเข้ามาเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียด้วยซึ่งเป็นทีมที่ดีของในอาเซียนอยู่แล้วฉะนั้นเราทุกอย่างเราต้องพร้อมนะครับผม
Lalu apakah kita bisa melangkah ke final Piala AFF U23 dengan mengalahkan Thailand dan juga dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh timnas U23 jelang laga semifinal? Kita bahas bersama analis sepak bola Firzi Idris. Selamat malam, Firzi. Malam, Radi. Kalau komparasi lini per lini tadi kan sudah saya ungkapkan juga ya di ini ya di data grafis begitu. Konon striker Thailand punya dendam yang membara buat Indonesia di turnamen sebelumnya, pengen membalas kekalahan katanya. Jauh ini dengan segala kendala yang dihadapi timnas, sekarang Arhan Fikir tidak ada, mungkin juga Tony Firmansyah tidak terancam tidak bisa bermain. Apa yang bisa dilakukan Vandenberg? Iya, itulah pertanyaan yang kita semua ingin tahu jawabannya ya, Radia. Karena memang benar kalau kita lihat penampilan Garuda Muda ya di turnamen, highly skilled individual itu berpengaruh ya. Kita lihat beberapa kali duel one on one, beberapa kali mereka menciptakan kesempatan. Ketidakhadiran Arkan yang sebenarnya sangat terlihat sekali ketika melawan Malaysia ya. Karena ketika kita melawan Filipina, kita mungkin hanya bisa mencetak 1 gol dari bunuh diri lawan. Tapi at least kita menciptakan 7 tembakan akurat ya, yang memaksa kiper lawan melakukan 7 kali save. Nah ini yang kita kurang paksakan ketika menghadapi Malaysia. Kita terlalu hati-hati dengan possession. Tidak adanya Arkan, kita tidak ada pemain yang bisa bermain di antar lini ya, seperti yang Coach Gerald sendiri bilang seusai pertandingan kemarin melawan Malaysia. Jadi memang sangat disayangkan sekali ya, bahkan masuk di SP pun tidak ya, dan katanya di MRI kan, kita masih menunggu hasilnya. Tapi ya kita berbicara soal kedalaman skuad, berbicara soal pemain-pemain yang ada, jadi beban lebih dan tanggung jawab besar juga untuk Victor Detan, untuk Raihan dan lain-lain untuk menutupi lubang di tengah yang lumayan besar tampaknya di laga besok. Oke, kita di lini depan punya Jens Reven. Katanya memang tajam kemarin lawan Brunei, tapi belum terbukti banyak berbicara ketika melawan Filipina dan juga melawan Malaysia. Di sisi lain, Yotsakorn Burapa punya tadi dendam yang membara. Kira-kira kalau head to head Jens dengan Yotsakorn di lini depan, mana lebih tajam melihat track record pertandingan mereka di AFF tahun ini? Ya, kita lihat memang dalam level yang lebih tinggi tentu saja ya, daripada laga lawan Brunei. Memang Jens kelihatan seperti striker muda yang memang lagi developing ya. Sebenarnya dia bermain leading the line untuk age group 23 tahun, tapi dia sendiri baru berusia 19 tahun. Dan ini dia udah lakukan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Dia selalu naik satu kategori usia lebih tinggi. Dan memang berat bagi dia di turnamen ini, kita nggak bisa pungkiri. Beberapa kali juga, tapi teman-temannya juga tidak memberikan suatu creating chance yang maksimal buat dia ya, kecuali satu tembakan yang dia menyelesaikan finishing kaki kanan dia yang masih terlalu pelan, dan entah dia gugup atau dia kurang nyetel juga ya. Tapi kita lihat memang kesulitan dia terutama dalam link up play ya, antara lini depan dan lini tengah, sehingga beberapa kali kehilangan bola. Tapi ini masalah bukan eksklusif ke Jens, karena beberapa pemain juga memperlihatkan hal sama ya. Dan ini nanti kita akan menghadapi Thailand juga yang tentu saja akan lebih baik dari Filipina, Malaysia. Thailand tim seniornya rank 102 dunia, mereka adalah tim Asia Tenggara paling tinggi rankingnya, liga mereka di rank Asia juga tinggi, dan pemain-pemain yang mereka punya sekarang ya berpotensi merepotkan kita kalau kita tidak hati-hati di laga esok. Satu lagi nama yang jadi sorotan sebenarnya, Hoki Caraka. Hoki Caraka ini juga kan di timnas senior juga terpanggil ya beberapa kali, meskipun menjadi pemain pengganti, tapi setidaknya seharusnya bisa menularkan pengalaman-pengalaman di timnas senior ke timnas U23, tapi tidak bicara banyak juga. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, untuk hoki ya perkembangannya mungkin tidak secepat atau semulus yang ketika dia pertama breakthrough the scene ya. Ketika dia bermain di Piala AFF juga dia kesulitan mencetak gol Piala AFF senior kemarin. Dan dia berusaha, kita lihat berapa kali dia berupaya menciptakan ruang, dia menciptakan beberapa tembakan keras dari luar kotak penalti yang sayangnya masih bisa diblok juga ya. Nah makanya saya bilang ini bukan masalah eksklusif di lini depan itu terhadap Jens, tapi juga hoki. Nah disinilah bagaimana strategi Coach Gerald, apakah yang meminta para striker lebih mundur, lebih berusaha membangun serangan dari bawah, atau hanya menempatkan mereka di dalam kotak penalti dengan rekan-rekannya memberikan servis. Nah di sini kita lihat hoki beberapa kali kalau di luar area kotak penalti dia coba penetration, dia coba melakukan tembakan dari jarak jauh ya, beberapa sayangnya kalau nggak diblok masih terlalu tinggi. Jadi memang kita harapkan
ini ya perbaikan dan terutama sekali seperti yang Pak Erik tadi katakan juga fokus ke lapangan, fokus ke hal yang terjadi di lapangan dan memberikan terbaik notabene melawan negara yang sebenarnya dalam 3 pertemuan terakhir kan dalam U23 kita masih bisa menangani mereka ya, terutama di final SEA Games, Radi. Jadi inilah tantangannya. Ya, beranjak ke lini tengah. Kemarin pada saat melawan Malaysia tidak adanya Arkan membuat Robbie Darwish sepertinya bekerja ekstra di lini tengah. Betul. Ditambah juga Raihan Hanan yang seharusnya mengisi posisi second line begitu, ini agak canggung begitu mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Arkan. Dengan absennya Arkan dan performa Raihan yang kemarin juga belum bisa dioptimalkan di lini tengah, apa yang bisa diracik dari lini tengah di Timnas U23 kali ini? Ya, permainan sayap ya mungkin bisa ditingkatkan karena kita tahu Buffon kalau dia maju membantu rekan-rekannya luar biasa sekali. Donitri juga sebenarnya ketika melawan Malaysia saya tidak melihat dia seliar ya dalam arti bagus dalam mendukung rekan-rekannya di depan karena kita tahu Doni bisa bermain di beberapa posisi ofensif bersama Persija, bahkan dia main di sektor sayap kanan yang cuts inside dan inilah yang ingin kita lihat apakah itu instruksi dari Coach Gerald untuk menahan para wingback dari membantu serangan ke para lini depan ketika menghadapi Malaysia karena takut serangan-serangan balik mereka yang memang cepat sekali. Tapi hal serupa pun akan terjadi ketika melawan Thailand. Jadi mungkin kebebasan lebih bagi para wingback untuk membantu para winger dalam membuat space terutama Radi di sisi flank dan juga menciptakan overlap yang akan membantu Garuda Muda untuk mencetak gol yang notabene memang masih kesulitan kita di turnamen. Di sisi Thailand ada nama Seksan Ratri. Bagaimana Anda melihat performa pemain ini? Iya, Seksan Ratri dia man of the match di pertandingan pertama ya lawan Timor Leste, tapi dia juga hampir jadi sosok protagonis ketika hampir memecah kebuntuan ya lawan Myanmar ketika tembakannya mengenai Mistar ya, usaha ke gawangnya mengenai Mistar. Jadi pemain yang udah 10 kali membela timnas senior Thailand, dia bersama Buriram udah 3 kali juara Liga Thailand dan juga musim lalu juara ASEAN Club Championship. Pemain yang memang udah punya pengalaman di level step up dibanding U23. Jadi mungkin adalah salah satu pemain yang wajib tentu kita waspadai dari sisi flank atau sisi tengah dimanapun dia bermain karena dia bisa bermain di beberapa posisi juga. Nah, kalau kita perhatikan dari 2 pertandingan sebelumnya, ini 3 ya maksud saya 3 pertandingan sebelumnya. Ini line up-nya selalu berganti. Seperti contohnya di lini belakang tidak memasangkan Ferrari dengan Kadek Arel, tapi di pertandingan kedua memasangkan lagi. Nah ini apa yang dicoba diberikan diterapkan oleh Van den Berg ketika berganti-ganti line up ini di setiap pertandingan? Ya menurut saya wajar sih, terutama ketika kita pertama menghadapi Brunei ya, itu pertandingan kan memang tidak bisa ditakar dengan baik ya karena lawannya memang levelnya jauh di bawah kita. Dan ketika beberapa pemain dikasih waktu istirahat dan kemudian ada 4 pergantian untuk menghadapi Filipina, Coach Gerald juga baru datang, dia menekankan ya bahwa ini adalah turnamen pertama saya. Saya lagi dalam proses mengenal pemain-pemain ini dalam situation yang kompetitif karena kita harus ingat bahwa Coach Gerald tidak dibekali atau tidak mempunyai waktu untuk melakukan laga-laga persahabatan seperti beberapa negara lain datang ke turnamen ini dengan melakukan persahabatan seperti Malaysia misalnya. Tapi dia getting to know his players, dia para pemainnya juga memberikan reaksi. Tapi sayangnya kan dalam proses ini pemain-pemain kayak Arkan, akhirnya kayak Tony juga cedera, kiper utama Muhammad juga cedera. Nah disinilah yang kita sayangkan situationnya menjadi bertambah sulit bagi Coach Gerald dan Frank Van Kempen. Bagaimana mereka harus bisa mengatasi keterbatasan ini dalam untuk hanya match keempat mereka menangani timnas U23. Terakhir membahas lini belakang, kalau preferensi Fritzi sendiri dari 3 punggawa timnas kita di lini belakang, ada Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari dan juga satu lagi Brandon Soeneman. Pilihannya kira-kira Van den Berg akan memasang siapa nanti melawan Thailand? Iya, kalau 2 center back sih kayaknya udah pakem ya, tidak perlu diganti lagi ya Kakang dengan Kadek ya. Kadek
penampilannya luar biasa, dia minutes played-nya di Liga 1 juga banyak, leadership-nya juga baik, sosok posturnya pun untuk seorang back muda dia sudah tangguh sekali, dan dia bisa leading the line, kelihatan dia kapten yang sangat bagus bagi rekan-rekannya. Cuman yang ingin saya lihat itu tadi bagaimana sisi kedua back sayap itu lebih membantu tim dalam menyerang, tentu saja dalam cara yang bertanggung jawab, jadi tidak membuat tim kebobolan lewat serangan balik. Karena mereka punya, they have the talent. Dan Buffon kalau naik luar biasa, Donitri kita nggak usah tanya. Punya fisik yang mumpuni juga mereka ini ya. Satu lagi terakhir, bagaimana dengan Ferrari? Ya, Ferrari ini kan juga punya pengalaman di senior sebenarnya, tapi sepertinya masih kesulitan mendapatkan skuad di lini utama. Ya, itu di lini utama. Benar, ini yang diutarakan juga oleh Coach Gerald ketika memilih Muhammad Aryansyah ya ketimbang si Cahya Supriyadi yang udah bermain di Piala AFF senior kemarin. Memang ini adalah penilaian dari para pelatih selama mereka mengadakan training camp, dan tentu pandangan mereka akan sangat berbeda-beda ya. Ini kita membicarakan pelatih yang punya pengalaman di Eropa ya, pelatih-pelatih yang punya pengalaman di Eropa, sehingga kalau mereka melihat Kakang dan Kadek lebih cocok, dan bukan hanya soal skill tapi soal kerjasama tim, ya kita harus percayakan kepada mereka ya. Dan yang penting Ferrari ada di sana kalau dibutuhkan. Amit-amit ada yang cedera, tapi dia siap untuk masuk dengan pengalamannya yang luar biasa, minutes played yang banyak juga dengan Persija musim lalu. Besok di GBK pukul 8 malam ini jadi ajang pembuktian Harold van den Berg untuk kelompok umur U23, karena jika dibandingkan dikomparasi dengan Thailand, sepertinya kita juga lebih develop ya dibandingkan timnas Thailand saat ini. Seharusnya sih bisa menembus ke final. Memang targetnya juga juara kan? Targetnya juara tentu saja, karena di kandang sendiri juga. Di kandang sendiri juga. Baik, terima kasih Firzi Idris telah bergabung di Sapa Indonesia Malam analisisnya. Kita jumpa lain waktu, selamat malam. Saudara, setelah jeda kami punya informasi lainnya. Nasib Ibu Kota Nusantara atau IKN, warisan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kembali menjadi pertanyaan. Selain pembangunannya terdampak efisiensi anggaran, pemerintah Prabowo yang terbaru, pemerintah juga memutuskan hanya akan menggelar upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 di Jakarta. Apa yang terjadi? Selengkapnya usai jeda.